Assalamualaikum para petani. Di sini saya akan mempraktekkan tahap selanjutnya, yaitu tahap pemruningan. Sebelum ke tahap pemruningan, di sini saya akan menunjukkan kondisi terong nasubi di usia 2 minggu. Untuk yang di sebelah kanan ini usia 2 minggu pertumbuhan normal. Kemudian untuk yang di sebelah kiri itu usia kurang lebih 1 minggu, karena yang kemarin dimakan oleh ulat tanah seperti itu, saya ganti dengan bibit yang baru. Kemudian untuk usia 2 minggu, pertumbuhan normal dan nutrisi tercukupi, minimal sudah ada satu bunga di atas cabang Y, seperti ini. Untuk bunganya bisa dilihat sendiri. Ini di satu pohon ini ada sekitar 1, 2, dan 3 bunga di atas. Ini bisa dilihat sendiri. Dan untuk tunas airnya juga sudah muncul banyak. Dan saya akan membuangnya atau memangkasnya biar nutrisi yang ada atau diserap oleh terong ini bisa maksimal dan nantinya bisa menghasilkan pembungaan yang lebih banyak lagi. Untuk proses pemangkasan tunas airnya seperti ini, dan saya akan sisakan satu tunas di bawah cabang Y. Untuk cabang Y nya bisa dilihat sendiri. Kemudian saya akan tunjukkan proses pemupukan yang sedang berlangsung hari ini. Dan ini proses pengocoran atau pemupukan yang kedua kalinya tanggal 6 bulan 3 2021. Untuk pupuknya saya menggunakan NPK 16 dan Ponska dalam 1 tong 200 liter. Kemudian ini proses penyiraman atau pengocoran pupuknya ke tanaman terong yang sedang berlangsung dengan alat bantu tangki kocor seperti itu. Dan ini contoh lagi seperti itu, bisa dilihat sendiri bunganya muncul di atas cabang Y di usia 2 minggu, 2 kali pemupukan yang sedang berlangsung tadi. Kemudian ini juga sudah muncul tunas air yang banyak dan saya akan memangkasnya. Alasan saya di sini pemangkasan tunas air karena ketika nanti dilakukan pemupukan, terong itu akan menyerap nutrisi dari pupuk tersebut. Ketika tunas air itu tidak dipangkas, tunas air akan dengan cepat menyerap nutrisi dari pupuk tersebut, dan untuk tunas-tunas yang di atas cabang Y maka akan lambat penyerapan nutrisinya sehingga pembungaannya tidak bisa maksimal. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya ini contoh anjirnya atau tiang menyangga terong nanti biar tidak roboh. Ini kira-kira ukuran 120 cm. Sebelum ke tahap pemruningan, di sini saya akan menunjukkan obat-obatan yang akan dilakukan penyemprotan juga hari ini. Yang pertama, double Mectin. Ini sama bahan aktifnya dengan Abasel, yaitu dengan bahan aktif Abamectin. Kemudian yang kedua, Privaton untuk mengatasi hama ulat. Kemudian yang ketiga, fungisida Amistartop seperti ini untuk mengatasi jamurnya, dan itu juga fungisida Antrakol. Dan yang pasti tidak ketinggalan lagi, untuk pupuknya saya menggunakan Ultradap seperti ini. Dan ini karena Gandasil yang kemarin saya gunakan lebih, jadi saya gunakan lagi agar tidak sia-sia.
Kemudian ini contoh daun yang dimakan oleh ulat. Untuk hama ulatnya di siang hari tidak akan muncul karena hama ulatnya itu munculnya di malam hari. Jadi, untuk penyemprotan yang efektif sebaiknya dilakukan penyemprotan di malam hari, dan saya nanti akan melakukan penyemprotan di malam hari dengan menggunakan insektisida Prevaton. Kemudian ini satu kasus lagi, daunnya berwarna kuning. Ini bisa disebut dengan virus Gemini. Dan virus Gemini itu disebabkan atau ditularkan oleh hama sejenis kutu-kutuan. Jadi, untuk solusinya kita harus memangkas daun yang berwarna kuning ini yang terinfeksi virus Gemini ini. Kemudian setelah pemangkasan selesai, wajib dilakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida untuk basmi kutunya biar tidak menular ke tanaman yang masih sehat. Untuk pemangkasannya bisa dilihat seperti ini, daunnya saya buang semua yang berwarna kuning. Untuk tanaman terong sendiri, ketika terkena virus Gemini, jangan khawatir, masih bisa berbuah dan menghasilkan buah walaupun tidak semaksimal di tanaman terong yang tidak terkena virus Gemini. Dan sebaiknya setelah pemangkasan daun yang berwarna kuning seperti ini, hasil pemangkasan ini dijauhkan dari area lahan tersebut. Untuk yang kemarin tanya kenapa saya tidak menggunakan pupuk MKP, di sini saya akan jawab. Sebenarnya saya juga menggunakan pupuk MKP dan juga Ultradap. Untuk perbandingan antara Ultradap dan MKP bisa dilihat pada unsur haranya. Kalau Ultradap menggunakan atau yang terkandung dalam pupuknya itu meliputi nitrogen dan fosfat. Kemudian kalau MKP, fosfat dan potasium oksid. Untuk MKP sebaiknya digunakan di fase generatif, dan kemudian untuk Ultradap bisa digunakan di fase vegetatif, tapi juga bisa digunakan di fase generatif. Untuk MKP, unsur hara yang disebut potasium oksid atau kalium itu berfungsi untuk menanggulangi kerontokan bunga yang ada di tanaman. Seperti itu. Kemudian kalau untuk unsur hara di Ultradap yang meliputi nitrogen dan fosfat, nitrogennya itu bisa dibilang untuk fase vegetatif, kemudian untuk fosfatnya ini bisa digunakan untuk perangsangan bunga di fase generatif. Seperti ini untuk fosfat yang ada di MKP 52%, kemudian untuk di Ultradap 60%. Untuk penggunaan pupuk MKP sangat cocok dicampur dengan fungisida sistemik. Selanjutnya ini inti dari video ini, yaitu tahap pemruningan terong Natsubi. Untuk pemruningan ini saya lakukan setelah panen ke-8 kali atau selama 1 bulan panen. Saya akan tunjukkan lebih jelasnya proses pemruningannya seperti ini. Kita harus memotong pucuk tanaman terong ini di atas bunganya pas. Bisa dilihat sendiri seperti itu proses pemruningannya. Proses pemruningan ini atau disebut peremajaan tanaman ini berfungsi agar tanaman tersebut ini bisa menghasilkan bunga yang banyak lagi dan menghasilkan buah yang banyak lagi tentunya nanti. Proses ini dilakukan setelah petik ke-8 atau selama 1 bulan panen. Untuk prosesnya bisa dilihat sendiri seperti
ini sangat mudah sekali, tinggal dipotong saja pucuknya di atas bunga pastinya. Mungkin beberapa orang belum pernah melakukan pemruningan seperti ini untuk tanaman terong, tapi saya sudah melakukan proses seperti ini dari periode sebelumnya. Ketika terong tersebut buahnya sudah agak berkurang, maka saya akan melakukan pemruningan seperti ini, atau disebut dengan peremajaan tanaman seperti ini. Prosesnya bisa dilihat sendiri. Yang kemarin menanyakan prosesnya bagaimana cara pemruningan, sangat mudah sekali, hanya tinggal dipotong pokoknya seperti ini sudah cukup. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan terima kasih.